Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar karena banyaknya pusat pendidikan yang berdiri di sana. Yang mana hal ini menjadi salah satu alasan banyaknya para pendatang yang membuat kota ini semakin ramai. Namun, di balik predikatnya sebagai kota pelajar, Yogyakarta ternyata memiliki sisi gelap yang mungkin tak diketahui oleh sebagian orang. Maraknya fenomena pergaulan bebas menjadi warna yang kontras dengan titel yang disematkan pada kota ini. Di Yogyakarta sendiri, intervensi perubahan perilaku seksual masih terisolasi pada 4 populasi kunci yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan HIV, AIDS, dan IMS. Adapun 4 populasi kunci tersebut meliputi komunitas pekerja seks perempuan, waria atau transgender, pengguna nafsa suntik, serta laki-laki seksual laki-laki. Maka dari itu, Yayasan Vesta Indonesia terbentuk dengan harapan mampu menekan penyebaran HIV, AIDS, dan IMS di Yogyakarta. Jadi Vesta itu diambil dari mitologi Romawi ya, nama Dewi ya, yang dia tugasnya menjaga ya rumah, menjaga perapian, menjaga keluarga agar tetap harmonis. Jadi harapannya dengan kita menggunakan nama Dewi Vesta ya, Vesta ini harapannya Vesta ini berguna untuk masyarakat ya, baik ya di lingkup internal di lembaga Vesta sendiri maupun di masyarakat sekeliling ya, ataupun di tingkat yang lebih tinggi lagi misalnya di provinsi misalnya, biar berguna di isu pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, biar teman-teman di masyarakat atau di komunitas itu paham kalau HIV itu ada sebenarnya di masyarakat dan tetapi tidak boleh menstigma dan mendiskriminasi orang yang terinfeksi HIV ya. Yang dijauhi itu virusnya, bukan orangnya. Gitu. Kalau untuk sejarahnya sendiri kenapa jadi sampai Vesta, awalnya memang berawal dari tahun 2003 ya. Para pendiri itu sekitar ada 7 orang waktu itu. Dari 7 orang ini merasa pada awal tahun 2000-an ini banyak teman-teman komunitas yang angka temuan HIV-nya tinggi, kemudian kasus AIDS-nya juga tinggi. Tetapi di sisi lain belum ada wadah ya, atau wadah atau lembaga yang bisa menjadi jembatan atau mewadahi teman-teman agar dapat informasi ya, terutama informasi pencegahan biar nggak terinfeksi HIV, biar nggak terinfeksi MS. Awalnya namanya itu Vivasiana. Nama Vivasiana itu konteksnya serem atau angker ya, jadi akhirnya dirubah jadi Vesta waktu itu. Pada 2003 memang edukasinya kita konteksnya teman-teman pendiri ini urunan ya, dana sendiri ya, belum dapat dana hibah atau dana dari asing misalnya, dari dana hibah atau donor kayak gitu. Jadi urunan, kemudian masuk ke klub malam, kemudian tempat-tempat pertemuan kayak gedung-gedung pertemuan untuk memberikan edukasi ya, biasanya kadang sebulan sekali atau sebulan 2 kali kayak gitu, kerjasama dengan manajemen di klub malam ini ya. Kenapa di klub malam? Biar ya kan banyak teman-teman nongkrong di situ, teman-teman komunitas ya kayak gitu. Jadi memang kita sasarnya ke teman-teman komunitas yang dia rentan, yang berisiko terkait penularan HIV waktu itu. Kemudian setelah itu ya kegiatannya ya fokusnya ke edukasi terus sih, namanya edutainment kegiatannya, edukasi dan entertainment. Kalau mungkin lebih ke bermitra dengan OPD mana saja. Yang jelas yang pertama dinas kesehatan, kemudian OPD yang lain kita pernah kerjasama dengan dinas sosial terkait tadi pengembangan kemandirian secara ekonomi buat teman-teman komunitas. Kemudian dinas pendidikan kita juga
bermitra, karena kan terkait muatan lokal ya, kesehatan seksual dan reproduksi yang di dalamnya ada HIV dan IMS juga. Itu. Di Vesta sendiri memang sampai sekarang programnya untuk intervensi perubahan perilaku. Kemudian kita ada beberapa divisi ya, dibagi beberapa divisi. Kalau untuk yang program itu memang ada yang bagian data sendiri, kemudian divisi LSL, laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki, kemudian ada yang bagian waria, ya, bagian pengguna nafsa suntik, dan juga bagian pekerja seks perempuan dan juga pelanggan pekerja seks. Tapi memang fokusnya ke pekerja seks perempuannya. Untuk pelanggan pekerja seksnya itu memang ngikut di situ. Testing atau dalam bahasa Indonesianya pengujian adalah upaya yang dilakukan oleh Yayasan Vesta Indonesia dengan melakukan tes HIV terhadap mitra kerja atau populasi kunci. Waria atau transgender adalah orang yang merasa bahwa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Komunitas waria di Yogyakarta berada di bawah naungan IWAYO atau Ikatan Waria Yogyakarta, serta Pondok Pesantren Khusus Waria Al-Fatah. Para transpuan ini memiliki kegiatan rutin setiap hari Minggu di pondok tersebut. Di sana, mereka belajar mengaji, tadarus, mendengarkan ceramah, sholat berjamaah, dan melakukan beberapa kegiatan lainnya. LSL atau laki-laki seksual laki-laki merupakan salah satu populasi yang termasuk dalam populasi kunci untuk program penanggulangan HIV dan AIDS di Yogyakarta. Di sini, Yayasan Vesta Indonesia memberikan layanan VCT mobile dan VCT statis kepada komunitas ini yang diiringi dengan memberikan penyuluhan terhadap bahaya dan cara merawat diri agar terhindar dari HIV, AIDS maupun IMS. Saya bekerja di Vesta sebagai petugas lapangan di program penanggulangan HIV dan AIDS di populasi pekerja seks perempuan. PSP adalah orang yang menjual jasanya untuk memenuhi hasrat
hasrat seksual seseorang yang nantinya akan mendapatkan upah berupa uang atau barang. Sebenarnya enggak semua PSP itu jelek tuh enggak, cuma pandangan dari sisi masyarakat aja. Kadang PSP itu seperti sampah masyarakat lah. PSP ini juga merupakan salah satu populasi kunci dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta. Adapun upaya yang dilakukan Yayasan Vesta Indonesia adalah dengan mengadakan VCT Mobile di tempat-tempat karaoke yang ada di Yogyakarta dengan syarat mendapatkan persetujuan pihak yang bersangkutan. Penasun atau pengguna nafsa suntik masuk ke dalam salah satu populasi kunci dalam program penanggulangan HIV/AIDS di Yogyakarta. Hal ini karena kebiasaan perilaku menyuntik yang memiliki kecenderungan untuk menyebarkan virus HIV. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan VCT kepada para pengguna nafsa suntik serta mengarahkan mereka untuk berganti ke oral dengan mengonsumsi metadon. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Vesta Indonesia, seperti pengayaan di setiap hari Kamis, penjangkauan populasi kunci, penyuluhan HIV/AIDS dan IMS, testing, serta pemetaan populasi kunci di Yogyakarta. Kalau untuk internal Vesta sendiri ya, pesan dan kesannya sih jadi lebih baik lagi ke depan, lebih solid lagi, lebih banyak programnya ya, proyeknya maksudnya. Kalau programnya sudah jalan, tetapi ya proyeknya lebih banyak, isunya juga berkembang ya, nggak cuma di isu HIV/AIDS atau IMS. Kemudian harapan untuk apalagi OPD ya, atau mitra-mitra ya, harapannya kerjasamanya lebih baik lagi ya, bisa lebih inilah intinya, kerjasamanya lebih luas lagi. Kemudian kerjasamanya dengan OPD yang belum kita kerjasama bisa tambah lagi ya, jadi biar programnya itu bisa menguat. Kemudian yang terakhir, harapan buat masyarakat ya, atau penerima manfaat ya, harapannya masyarakat lebih banyak tahu informasi ya. Nggak melulu informasi yang sama, tapi harapannya apa informasi yang dibutuhkan itu ya kan, karena setiap orang mesti kan punya kebutuhan yang berbeda, tetapi paling nggak informasi dasar terkait pencegahan HIV, IMS, itu TBC itu teman-teman komunitas atau masyarakat itu bisa dapat, biar mereka lebih paham lagi penularannya kayak gimana, dan dari situ biar nggak terjadi stigma dan diskriminasi.